berjalan. Ini semua demi Ambu, Dok. Saya nggak bisa, Teh. Kan saya udah bilang, Non Putri korban. Rido, satu-satunya cara untuk membalaskan sakit hati Ambu adalah lewat Non Putri. Cuman itu. Ya kenapa harus dia? Kenapa harus Non Putri? Bukan yang lain, kenapa? Teteh harusnya ngerti sama-sama perempuan. Non Putri juga menderita, Teh. Rido, kamu bilang apa menderita? Tapi itu semua gara-gara semesta itu ngirim karma buat dia. Ambu, Neng gak mau dipulangin ke kampung. Neng mohon banget Ambu, tolong dong jangan pulangin Neng ke kampung. Tolong bilangin sama Abah. Neng bener-bener gak mau dipulangin ke kampung. Ya udah kalau gitu Neng aja yang bilang sama Abah sama Juragan ya. Tia, tenang dulu atuh. Kamu urus urusannya Mutia. Ambu mau siapin makan malam dulu. Ambu, Neng mohon urusannya Neng gimana? Neng gak mau pulang Ambu. Biar sekarang ini jadi urusannya Abah. Teh gimana dong Teh? Kalau Neng sampai dipulangin ke kampung gimana? Duh, Abah pakai mau ngomong lagi sama Juragan. Neng bener-bener gak mau dipulangin ke kampung. Teteh gak bisa ngomong sama Abah. Ambu soalnya gak mau. Mutia, kamu teh tenang dulu ya, tenang dulu. Gimana Neng bisa tenang? Kalau emang sampai Abah mulangin Neng ke kampung, Neng bisa nekat. Abah yang bakal nyesel nantinya. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Mutia, jawab Teteh. Apa maksud kamu bilang seperti itu? Berat menjalaninya. Sungguh tidak mudah. Namun Ridho terkadang membuat aku tenang. Tapi bagi Papa, kehadirannya ada batas waktunya. Dok, ceker yang kita beli di pasar nggak ada di dapur. Nggak ada. Udah dicari belum? Ya udah dicari lah, masa belum dicari udah bilang nggak ada. Udah tanya Ambu? Mungkin dipindahin kali sama Ambu. Aku nggak enak nanyanya, soalnya tadi aku lihat Biros lagi ngobrol sama Mang Kanta, ngobrolnya kayak serius gitu. Gimana ya? Soalnya aku pengen banget masak sekarang loh cekernya. Ya udah, saya aja coba yang nanya ya. Tunggu. Kok laci ini kebuka ya? Apa Ridho udah baca diary aku? Ambu? Kok nggak ada ya? Ambu? Kamu ngapain di sini? Ya ini, tadi Non Putri bilang sama saya, katanya cekernya nggak ada di sini. Makanya saya kesini nyari. Tadi Ambu udah cuciin, terus Ambu taruh di sini. Kok nggak ada ya, Dok? Sebentar, siapa tahu ada di kulkas. Kok nggak ada juga ya, Dok? Tadi Ambu inget banget, Ambu udah cuci, terus Ambu taruh di situ. Aduh. Ambu tenang dulu, coba diingat-ingat lagi sama Ambu. Ambu mungkin lupa naruh di mana atau mindahinnya kemana. Enggak, Ambu inget kok. Ambu taruh di situ. Aduh, gimana ini, Dok? Ambu nggak enak sama Non Putri. Apa jangan-jangan ada yang mindahin ya? Dok, apa jangan-jangan kerjaannya Mutia? Loh, kok Neng Mutia? Aduh, Dok. Ambu tuh pusing banget. Sekarang ini kelakuannya Mutia tuh suka aneh-aneh. Ampun deh, Ambu.
Tunggu sebentar, Ambu pastiin dulu di pavilion. Ada apa sih sebenarnya? Kanta, apa sebabnya Mutia harus balik ke perkebunan? Sepertinya terlalu banyak orang di rumah Juragan. Saya tidak enak sama Juragan. Kalau kalian banyak malah bagus dong. Artinya kalian bisa melayani keluarga saya dengan baik. Istri saya bisa melayani Non Putri Juragan. Bahkan Ira dan kita pun bisa membantunya. Gini, Mutia datang ke sini atas kemauan Putri. Jadi sekarang Mutia tetap di sini atau dia mau balik ke perkebunan. Harus tanya Putri dulu. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau dibicarakan, kamu boleh keluar. Permisi Juragan. Mutia, apa maksud kamu bicara seperti tadi? Mutia, tadi kamu ke dapur kan? Iya, Ambu. Kenapa? Kamu kemanain ceker ayam yang dibeli sama Non Putri yang tadi Ambu udah cuci? Kamu buang? Kamu buang ceker yang dibeli sama Non Putri, iya? Kenapa diem aja sih? Aduh, kamu tuh bisa nggak sih kamu tuh nggak usah bikin ulah, nggak usah bikin apa-apa yang bikin Ambu tuh jadi tambah pusing. Bisa nggak? Neng, itu benar kamu buang? Ada apa ini? Ceker ayam yang dibeli sama Non Putri dibuang masa? Astagfirullah. Itu sampah yang kamu buang ceker. Mutia. Kenapa sih? Neng dituduh-tuduh kayak gini. Neng kayak penjahat. Mutia. Abang mau bicara sama kamunya. Kira-kira Abah teh ngomong apa ya sama Mutia? Gimana ya Teh? Tapi yang dilakuin sama Neng Mutia tuh udah keterlaluan juga sih. Teh? Teteh kenapa mikirin apa? Maaf ya, Dok. Mutia itu nggak bisa sepenuhnya disalahin, Dok. Maksudnya Teteh? Dia begini juga gara-gara siapa? Gara-gara Non Putri kan? Kita semua juga berantakan gara-gara keluarganya Juragan. Teh, tapi Non Putri tuh nggak bisa disalahin gitu aja, Teh. Dia juga korban. Korban? Dok, yang jelas-jelas korban teh keluarga kita. Kita korbannya. Asal Teteh tahu ya. Non Putri bisa hamil itu karena dia diperkosa, Teh. Bukan karena pergaulannya atau perbuatannya sendiri, enggak. Ridho lama banget sih. Nanyain ceker kambunya aja sampai segini lamanya nggak balik-balik. Tapi kalaupun cekernya udah ketemu, pasti udah basi kali ya, udah bau.
Nah, padahal kan aku pengen masakin masakan kesukaannya Rido. Atau makan di luar aja kali ya? Kok nggak diangkat sih? Rido kemana emangnya? Teh, Non Putri itu korban, Teh. Dia diperkosa. Makanya saya bilang Non Putri itu korban. Dia nggak pantas untuk jadi target sasaran dendam kita, nggak pantas, Teh. Dia menderita juga, dia menahan rasa sakitnya sendiri, Teh. Enggak, Rido. Ya mungkin dia juga korban. Tapi itu tuh dia dapetin karena itu tuh karma hasil keluarganya dia sendiri juga. Teh, tapi kan harusnya Teteh ngerti dong. Dok, misi balas dendam kita harus tetap berjalan. Ini semua demi Ambu, Dok. Saya nggak bisa, Teh. Kan saya udah bilang, Non Putri korban. Rido, satu-satunya cara untuk membalaskan sakit hati Ambu adalah lewat Non Putri. Cuman itu. Ya kenapa harus dia? Kenapa harus Non Putri? Bukan yang lain, kenapa? Teteh harusnya ngerti sama-sama perempuan. Non Putri juga menderita, Teh. Rido, kamu bilang apa menderita? Tapi itu semua gara-gara semesta itu ngirim karma buat dia. Dan semesta juga akan mengirimkan penderitaan itu satu demi satu ke keluarga Juragan. Dan dimulai dari Non Putri, Rido. Ya Allah, Teh. Saya seperti nggak mengenali Teteh saya sendiri. Dok, kamu teh harus semangat, Dok. Ingat ini semua demi Ambu, kamu teh nggak boleh lemah. Atau jangan-jangan kamu teh udah mulai kemakan ya sama sandiwaranya Non Putri. Dia sengaja cari simpati kamu supaya kamu teh lemah di depan dia. Dok, Dok jangan, Dok. Nantinya teh kamu bakal diinjek-injek sama dia, itu yang dia pengenin, Dok. Pokoknya teteh nggak mau tahu. Waktu kamu tinggal beberapa bulan aja untuk membalaskan sakit hati Ambu lewat Non Putri. Ingat itu, Dok. Enggak, Dok. Kamu jangan lemah. Ambu dan Abah, bahkan kamu, kalian semua adalah korban. Kita sekeluarga korban, Dok. Kamu nggak boleh mundur, Dok. Kamu nggak boleh patah semangat. Kamu harus terus maju karena sakit hati ini harus terbalaskan. Teteh nggak peduli. Kalaupun Non Putri juga korban seperti yang kamu bilang, Teteh nggak akan jatuh iba meski dia diperkosa. Teh! Non Putri, ternyata kamu juga merasakan. Kamu diperkosa. Sakit hati ini ternyata terbalaskan lewat adik perempuan kamu, Tuan Muda. Teh! Teh! Teh Gita! Teh! Teh, Teh. Teh Gita, bentar, Teh. Teh nangis. Teh nangis karena tadi saya cerita tentang Non Putri. Apa ada yang disembunyiin dari saya? Gak ada. Jadi Teteh iba sama apa yang menimpa Non Putri, Teh?